Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah Dewi Hubaya Rahma dengan NIM 423190145. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya. Sehingga penyusunan makalah yang berjudul Fenomena Penggunaan Bahasa Pergaulan di Indonesia dapat saya selesaikan. Tujuan dari penyusunan makalah ini untuk memenuhi syarat dalam memperoleh nilai mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Sudrajat, SPD, MPD. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sudrajat, SPD, MPD yang telah memberikan arahan sehingga penyusunan makalah ini dapat diselesaikan. Saya menyadari dalam penyusunan makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Untuk itu, saya berharap adanya kritik dan saran yang dapat membangun dari para pembaca. Demikian pengantar singkat dari presentasi ini. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia disusun dan dipresentasikan oleh Aisyah Dewi 423190145. Latar belakang dari makalah ini. Bahasa sudah dikenal sebagai alat untuk berkomunikasi. Setiap orang membutuhkan bahasa ketika berinteraksi, mengungkapkan sebuah ide, gagasan, dan pendapat serta hubungan sosial lainnya. Bahasa Indonesia sendiri merupakan media komunikasi utama masyarakat Indonesia. Ada kalanya bahasa Indonesia menjadi bahasa kedua setelah bahasa ibunya, karena masyarakat Indonesia berada dalam tataran situasi bilingual atau multilingual. Hal itu juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman dan fenomena berbahasa sesuai usia dan lingkungan pemakainya pada suatu masa tertentu. Manusia sudah menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi sejak berabad-abad silam. Contohnya pada zaman manusia purba yang menggunakan bahasa isyarat sebagai alat komunikasi karena manusia dahulu belum memiliki bahasa tertentu. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia semakin berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Hadirnya media teknologi dan komunikasi seperti radio, televisi, ponsel, dan sosial media menjadi faktor pendorong perkembangan berbahasa di masyarakat. Perkembangan teknologi dan bahasa yang pesat ini membuat standarisasi beberapa bahasa sering dimodifikasi oleh sebagian orang, seperti fenomena bahasa gaul yang memberikan dampak yang mengakibatkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Maka perlu adanya tindakan dari semua masyarakat yang peduli terhadap keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Rumusan masalah dari makalah ini adalah: yang pertama, bagaimana sejarah dan kedudukan bangsa Indonesia. Yang kedua, bagaimana terjadinya fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana media sosial memberi pengaruh pada bahasa pergaulan. Yang keempat, faktor pendorong berkembangnya bahasa pergaulan di Indonesia. Yang kelima, apa dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Kita masuk ke dalam rumusan yang pertama, sejarah dan kedudukan bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, bahasa Indonesia pertama kali diakui sebagai bahasa nasional, dan peristiwa tersebut sering kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya adalah agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh bahasa banyaknya daerah yang ada. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi mempererat hubungan antar suku di Indonesia. Hal ini sudah ditegaskan dalam butir ketiga Ikrar Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia."
Kata menjunjung di sini berarti memuliakan, menghargai, dan mentaati. Bagaimana terjadinya fenomena bahasa pergaulan di Indonesia? Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah jumlah kata atau istilah yang mempunyai arti khusus, unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan umum, masuk akal ketika digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu. Di Indonesia, awal mula bahasa gaul ini hadir digunakan oleh para preman yang kehidupannya dekat dengan kekerasan, kejahatan, narkoba, dan minuman keras. Istilah-istilah baru tersebut sengaja diciptakan agar orang-orang di luar komunitas tidak mengerti. Lambat laun, para preman menggunakan bahasa tersebut di tempat umum sampai menjadi bahasa yang hidup di kehidupan sehari-hari termasuk orang awam. Kini, seiring dengan perkembangan teknologi, bahasa pergaulan lebih banyak dijumpai melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, WhatsApp, dan Facebook. Media sosial tersebut sudah diterima oleh kebanyakan masyarakat di Indonesia, sehingga banyak yang menggunakan khususnya penggunaan bahasa gaul dari dahulu sampai sekarang. Bagaimana terjadinya fenomena bahasa pergaulan di Indonesia? Contoh di samping adalah beberapa terminologi bahasa gaul yang digunakan oleh generasi muda dan sudah mulai menyebar perlahan ke usia di atas yang aktif menggunakan media komunikasi telepon pintar dan sejenisnya. Bagaimana media sosial memberi pengaruh pada bahasa pergaulan? Hadirnya teknologi sebagai media baru seperti internet dan peran media tradisional berupa TV, radio, dan film memiliki pengaruh pada bahasa. Salah satu imbas dari jaring pintar internet ini adalah berkembang luasnya media sosial. Media sosial atau yang sering disebut sebagai social media mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 2014. Pada era digital platform seperti media sosial, seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain, sudah menjadi bagian hidup sebagian besar masyarakat Indonesia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Kehadiran media sosial di tengah-tengah masyarakat saat ini menjadi fenomena tersendiri. Dalam bermedia sosial, penggunaan bahasa gaul biasanya digunakan oleh anak muda, pegawai, mahasiswa, dan guru. Kosakata yang digunakan tidak baku dan menggunakan bahasa internet atau bahasa gaul. Contohnya, penggunaan bahasa pada media sosial Facebook berikut ini. Faktor pendorong berkembangnya bahasa pergaulan di Indonesia. Penggunaan bahasa gaul dalam media sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, maraknya internet dan situs jejaring media sosial. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang umum terjadi pada anak muda yang menyerap percakapan dari orang dewasa di sekitar mereka. Yang ketiga, peran media elektronik yang menggunakan istilah gaul dalam film, khususnya iklan remaja, seperti dari adegan percakapan di televisi. Yang keempat, media cetak, seperti bahasa di majalah atau koran. Yang kelima, dampak dari konstruksi dan perkembangan zaman atau modernisasi, di mana segala sesuatu yang ada di lingkungan kita harus selalu up to date. Dampak penggunaan bahasa pergaulan terhadap bahasa Indonesia. Dalam berkomunikasi menggunakan media sosial, masyarakat khususnya generasi muda memang tidak diharuskan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tidak ada aturan baku tentang penggunaan bahasa Indonesia di media sosial, menyebabkan pudarnya kemurnian bahasa Indonesia itu sendiri. Akibatnya, bahasa Indonesia digunakan secara serampangan karena tidak sesuai dengan kaidah tata bahasa baku bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul tersebut di kalangan masyarakat memiliki pengaruh yang kurang baik bagi perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Saat ini banyak masyarakat yang sudah menggunakan bahasa gaul dalam pergaulan sehari-hari. Dampaknya adalah adanya bahasa yang diganti dengan bahasa gaul. Pengaruh perkembangan teknologi dan komunikasi saat ini
tercermin dari sikap masyarakat yang mulai mengabaikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka untuk mencegah memudarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar, perlu adanya tindakan pencegahan seperti mendalami pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar yang digunakan sesuai dengan norma yang berlaku dan sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Kemudian menjadikan lembaga pendidikan sebagai tahap dasar dalam pembinaan bahasa Indonesia yang digunakan sesuai kaidah bahasa. Simpulan dari makalah ini, fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia berkembang pesat, terutama pada era modernisasi seperti sekarang ini. Perkembangan bahasa Indonesia juga dipengaruhi oleh bahasa gaul. Akibatnya, pengaruh tersebut banyak masyarakat Indonesia lebih gemar menggunakan bahasa gaul. Dampak buruknya adalah keberadaan bahasa Indonesia semakin tersingkir oleh bahasa gaul. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar semakin memudar. Hal ini tidak bisa dibiarkan karena dapat mengancam kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, dan bahasa negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu ada langkah pencegahan untuk melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Saran: alangkah baiknya jika masyarakat meminimalisir penggunaan bahasa pergaulan dan beralih menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal ini agar dapat menghindari hilangnya identitas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan nasional. Berikut ini adalah beberapa daftar pustaka yang digunakan dalam penyusunan makalah ini. Demikian presentasi yang sudah saya paparkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.